Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu apa yang harus jadi sebuah pertimbangan ketika kita berkenalan lewat sosial media. Apa yang jadi bahan pertimbangan? Dan harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda yang sekiranya sekarang lagi berkenalan lewat sosial media. Dan harapan saya ini bisa membantu teman-teman sehingga bisa berpikir dengan bijaksana dan bertindak dengan bijaksana sehingga engkau tidak dirugikan. Nah, berikut ini beberapa pertimbangan ketika engkau kenalan lewat sosial media. Yang pertama adalah di sosial media ada banyak orang ada banyak orang dengan kepalsuan. Ada banyak sekali. Jadi dia pakai media sosial untuk sesuatu hal dengan sebuah kepalsuan. Jadi identitasnya palsu, tentang dirinya palsu, semuanya banyak kepalsuan. So, hati-hati dengan perkenalan lewat sosial media, lewat kata-kata yang manis, lewat janji-janji yang manis, lewat foto yang keren, segala macam. Hati-hati. Sekali lagi, di sana banyak orang-orang yang palsu, tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, di sosial media banyak di sana orang-orang yang modus. Jadi dia pakai sosial media untuk melancarkan modusnya. Nah, ini banyak sekali kejadian. Kita bisa lihat di berita-berita yang ada. Bagaimana akhirnya wanita dirugikan, bagaimana akhirnya seseorang ditipu. Karena apa? Ada banyak modus-modus yang dilancarkan. So, jangan mudah terperdaya, jangan mudah percaya kenalan lewat sosial media. Ya, sekalipun itu dengan kata-kata yang kelihatannya keren, dengan foto yang keren, jangan mudah percaya. Itu yang kedua. Dan kemudian di sosial media banyak orang-orang di sana melakukan penipuan. Ini banyak sekali dan sudah sering terjadi. Banyak orang yang menjadi korban daripada penipuan lewat sosial media. So, teman-teman muda, bijaksanalah ketika engkau berkenalan lewat sosial media. Nah, sekarang saya kasih masukan dan kiranya apa masukan yang coba saya masukkan ini dapat menolong dan memberkati anak-anak muda yang coba melakukan perkenalan lewat sosial media. Nah, apa yang harus dilakukan ketika berkenalan lewat sosial media? Yang pertama, pastikan dulu seiman. Toh juga banyak orang lewat sosial media yang bisa jadi sepasang kekasih, bahkan ada yang menikah dan bahagia. Ada yang begitu. Tapi saran saya, ketika engkau berkenalan lewat sosial media, pastikan seiman. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah persamaan antara terang dan gelap? Tidak ada persamaannya. So, boleh saja berkenalan lewat sosial media, tidak jadi masalah. Namun, tadi saya sudah sampaikan ada 3 poin tadi di awal. Dan yang kedua ini, yang kemudian ini adalah pastikan seiman. Kalau dia beda keyakinan, beda iman dengan engkau, maka pesan saya, stop dan hentikan perkenalan itu. Sebab itu jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah
pastikan dulu jelas identitas dia. Saya konseling anak muda, dia bilang dia kenalan lewat sosial media dengan seorang pria, dia kenalan. Tapi si cewek ini beberapa kali, sering kali meminta supaya diperlihatkan KTP-nya. Karena di KTP kita akan dapat beberapa informasi yang jelas. Salah satunya adalah status dia, apakah sudah menikah atau belum. Nah, berapa kali dia minta ya, dia nggak kasih. Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Dan alasannya nantilah waktu ketemu, inilah anulah. Ini yang berbahaya. Kalau dia orangnya benar, orangnya jujur, tidak ada masalah dengan situ. Artinya kalau dia lajang, ya it's okay, tunjukkan aja apa yang jadi masalah. Yang menjadi pertanyaan, kalau dia sudah nikah, kalau ditunjukkan itu ketahuan. So, pastikan dulu jelas identitasnya, minta KTP-nya, kasih lihat KTP-nya, ya. Terus minta bila perlu kasih lihat passwordnya. Itu penting. Minta SIM-nya, SIM mobil atau SIM apa, minta, itu penting. Untuk mencocokkan antara KTP-nya, SIM-nya atau passwordnya, paspornya maksudnya saya. Itu penting banget. Sehingga teman-teman tidak tertipu dan ditipu oleh dia. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika berkenalan lewat sosial media? Maka yang ketiga adalah pastikan jelas. Apa yang jelas? Pekerjaannya. Sebab banyak orang yang nganggur, pengangguran. Saya nggak salahkan orang yang belum dapat kerja, tapi yang saya maksudkan pengangguran yang malas. Ada memang orang yang malas bekerja dan dia coba dekati kamu lewat sosial media. Hati-hati dengan orang pemalas. Udah pemalas, main sosial media lagi, kenalan lagi sama kamu, ya repot. Nah, hati-hati dengan ini. So, kalau kamu kenalan lewat sosial media, pastikan dulu pekerjaannya itu jelas. Itu penting. Nah, kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan ketika berkenalan lewat sosial media? Yang keempat adalah pastikan jelas keluarganya. Artinya ayah ibunya jelas, saudara-saudaranya jelas. Karena kalau ayah ibunya jelas, saudara-saudaranya jelas, maka identitas orang ini, maka profil orang ini, maka karakter orang ini, maka keseluruhan tentang orang ini bisa dibaca dari keluarganya. Tapi kalau keluarganya nggak jelas, saudaranya nggak jelas, kamu tanya keluarganya, ayah ibunya nggak jelas, nah ini yang menjadi hati-hati. Jangan-jangan dia modus, jangan-jangan ini penipuan. Ini penting sekali. Nah, kemudian yang kelima, apa yang harus dilakukan ketika kenalan lewat sosial media? Yang kelima adalah jangan mau dipinjamin uang. Nah, ini yang sering sekali terjadi, modus penipuan, yaitu untuk meminjam uang. Jadi apapun alasannya, kata-kata manis, janji-janji manis, apapun yang dia sampaikan, kalau modusnya uang, udahlah, itu penipu pasti penipu. Karena sosial media itu belum ada pertemuan dan dia sudah pinjam uang, itu bahaya itu. So, jangan percaya dengan seseorang yang mengatasnamakan cinta lewat sosial media tapi pinjam uang. Jangan percaya. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang harus dilakukan ketika kenalan lewat sosial media? Yang keenam adalah jangan mau kirimin foto atau videomu yang aneh-aneh. Jadi kalau dia minta dong fotomu, minta dong videomu, tapi foto atau video yang aneh-aneh, itu jangan pernah mau. Itu namanya modus. Itu akan membahayakan dirimu. Bayangin, begitu kamu kirim video atau foto, terus dia simpan dan dia bilang, kalau kamu nggak kasih uang, saya sebarin. Nah, ini yang berbahaya. So, jangan pernah mau atas kata-kata manis atau janji-janji manis, terus kemudian meminta fotomu atau videomu yang aneh-aneh. Hati-hati, itu modus. Nah, kemudian yang ketujuh,
apa yang harus dilakukan ketika berkenalan lewat sosial media. Yang ketujuh adalah jangan mau disebut pasangan sebelum ketemu minimal beberapa kali. Artinya begini, ada orang saya dapati, dia bilang dia berpacaran dengan orang itu. Saya bilang, udah berapa lama jalan? Dia bilang baru beberapa bulan. Terus saya tanya, udah berapa kali ketemu? Dan dia jawab, belum pernah ketemu. Lalu identitas pacaran itu dari mana? Jadi mereka pacaran, belum pernah ketemu, hanya lewat sosial media, teleponan, lalu bilang pacaran. Nah, ini yang bahaya ini. Sebab kalau dibilang pacaran, ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Kalau dibilang pacaran, itu hak milik. Artinya, kamu pacarku, kamu milikku. Berarti kalau hak milik, ada sesuatu yang kita mesti bertanggung jawab. Mesti bilang sayang lah, mesti bilang cinta lah, mesti telepon yang bagaimana-bagaimana lah. Yang akhirnya nanti bisa atas dasar nama cinta, bisa atas nama pacar ya. Baru kamu kirimin lah foto yang sama video yang aneh-aneh, yang kemudian kamu akan dirugikan, yang kemudian kamu akan dirusak oleh dia. So, be smart, jadilah cerdas. Ya, jangan mau dikasih identitas pacar atau pasangan sebelum kamu betul-betul kenal dia, sebelum kamu betul-betul ketemu dia beberapa kali. Sebab waktu kamu ketemu, kamu bisa tahu karakter dia, kamu bisa tahu tentang keluarga dia, kamu bisa tahu tentang yang lain-lain, karena kamu udah ketemu. So, jangan mau disebut pacar atau pasangan sebelum ketemu beberapa kali dan sebelum kamu betul-betul kenal dia dengan baik. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, apa yang harus dilakukan ketika berkenalan lewat sosial media. Yang kedelapan adalah jangan mudah percaya kata-kata atau janji-janji manis sebelum dibuktikan. Jadi apapun kata-katanya, apapun janji-janji manisnya, jangan pernah percaya sebelum dibuktikan. Bagi saya, apa yang kita lakukan itu lebih penting daripada apa yang kita katakan. Sebab ada orang pintar berkata-kata namun tidak melakukan. So, jangan percaya omongan dia, jangan percaya kata-kata dia, jangan percaya janji-janji dia kalau tidak ada bukti yang real. Hati-hati penipuan. Itu yang kedelapan. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika berkenalan lewat sosial media? Maka yang terakhir adalah jangan mau diminta tolongin. Diminta tolongin ini, diminta tolongin itu, ini itu, semua diminta tolongin. Nah, hati-hati, ini juga bisa modus. Nah, banyakkan saya dapati yang begini-begini biasanya cewek. Karena cewek itu paling gampang luluh hatinya. Minta tolong lo ini lo, orang tuaku begini lo, ayahku begini lo, diminta tolongin, akhirnya dikiriminlah uang, dikiriminlah ini segala macam, yang pada akhirnya dia ditipu oleh si orang ini. So, bijaksanalah berkenalan lewat sosial media. Pastikan engkau mengenal dengan baik, pastikan engkau kenal keluarganya, pastikan engkau kenal karakternya, pastikan engkau kenal identitasnya. Baru ketemu beberapa kali, baru memutuskan apakah jalin hubungan dengan orang ini atau tidak. Ingat, jangan percaya kata-kata manisnya, jangan percaya janji-janji manisnya sebelum ada sebuah pembuktian yang jelas. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Doa saya, engkau tidak tertipu lewat kenalan sosial media, tapi engkau bisa berpikir dengan bijaksana, bertindak dengan bijaksana, sehingga engkau punya pasangan yang terbaik di kemudian hari. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.